Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Bobi Hendro Wardono, MPD, salah satu dosen pada perguruan tinggi yaitu STID Al-Qur'ani Amanah Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan ini saya mengampu mata kuliah yang cukup penting, yaitu Akidah Akhlak pada program studi pendidikan agama Islam. Di tahun 2024 ini pun saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dosen di UIN Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu hadirin, kita akan menyajikan beberapa hal berkenaan dengan mata kuliah Akidah Akhlak. Pentingkah akidah akhlak dalam hidup? Maka sebuah pertanyaan yang cukup menarik, dan tentu kita semua dapat menjawab pertanyaan tersebut, bahwasanya sangatlah penting kita untuk memahami, mengetahui, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita tentang akidah dan akhlak. Akhlak di era sekarang pada abad ke-21, kita dituntut untuk meningkatkannya dan mempererat dalam hidup dan kehidupan kita, karena tentu ini menjadi sebuah kebermanfaatan yang sangatlah penting. Kita dapat mendengar banyak sekali pelanggaran asusila, banyak sekali kriminal yang terjadi. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan, salah satu penyebabnya adalah era globalisasi. Teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin berani untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Maka dengan akidah dan akhlak yang kita tingkatkan dalam diri kita, mudah-mudahan akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan mungkar yang nanti kelak akan menjerumuskan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu, mari dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian akidah dan akhlak, tujuan pembelajaran akidah dan akhlak, ruang lingkup akidah dan akhlak, lalu apa hubungan akidah dan akhlak. Maka jangan berlama-lama, mari sama-sama kita saksikan. Inilah dia, sekedar. Pengertian akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqd, yakni ikatan, pengesahan, penguatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan pengikatan dengan kuat. Selain itu, akidah memiliki arti keyakinan dan penetapan. Akidah juga dapat mengandung arti ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga menjadi satu buhul yang tersambung. Demikian itu pendapat seorang penulis, yakni tertuang di dalam buku Muhammad Yusri dan Ibnu Mansur. Namun dalam definisi lain, akidah bisa diartikan sebuah keyakinan hati, yakni kepercayaan yang tertanam dalam hati. Ia menjadi landasan iman seorang muslim. Yang kedua, keimanan yang teguh. Akidah mencakup keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar dan qadarullah. Lalu kemudian yang ketiga, akidah bisa berarti sumber kekuatan. Akidah yang kuat memberikan keteguhan dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup dan kehidupan. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai akidah kehidupan sehari-hari, pertama, keimanan
yaitu yakin kepada sesuatu yang gaib bersifat metafisis. Yang kedua, membutuhkan keyakinan ketimbang penalaran logis. Lalu kemudian yang ketiga, mengesahkan Allah, merujuk pada sifat-sifat Allah yang Maha Tunggal. Inti dari ajaran tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Akhlak merupakan sesuatu yang sangat sering kita dengar, yang mana akhlak dapat diartikan sebagai perilaku spontan. Akhlak adalah tindakan yang muncul secara spontan tanpa dipikir panjang. Kemudian akhlak dapat juga diartikan sebagai cerminan batin, merupakan manifestasi dari kondisi jiwa seseorang yang merefleksikan keadaan hati. Ketiga, pembentukan karakter. Akhlak terbentuk melalui pembiasaan dan latihan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hadis yang menjadi dalil bahwa akhlak sangatlah penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, terutama akhlak yang baik. Salah satu hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan," yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Lalu tentu kita bertanya, akhlak itu terbagi menjadi berapa? Atau apa saja pembagian dari akhlak? Akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhlak buruk dan akhlak yang baik. Akhlak yang buruk yaitu akhlak mazmumah, akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa meliputi perilaku-perilaku tercela, mencuri, pembohong, munafik, tidak jujur, kemudian khianat dan sebagainya. Lalu kemudian akhlak yang baik merupakan perilaku yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perilaku amanah, jujur, sopan santun yang tinggi, saling menghargai dan seterusnya. Bapak Ibu, berikutnya pun ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwasanya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan jangan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Next, lalu kemudian kita berbicara kembali masalah akidah. Apakah ruang lingkup akidah yang dimaksud sebagaimana kita jelaskan di awal tadi? Akidah bisa berarti keesaan Allah yang memiliki makna meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kemudian tadi akidah juga disebut meyakini alam gaib, yaitu percaya kepada makhluk Allah yang tidak kasat mata atau tidak terlihat, seperti malaikat, jin, dan alam lain yang tidak bisa terlihat. Lalu kemudian yang keempat, ruang lingkup akidah yaitu wahyu ilahi, meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab suci terdahulu. Keempat, utusan Allah, yaitu mengimani para nabi dan rasul sebagai pembawa risalah ilahi. Lalu ruang lingkup akhlak apa saja? Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi 3 ruang. Pertama, bagian akhlak kepada Allah, yaitu mencintai, mentaati, dan bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia,
yaitu berbuat baik, menghormati dan menyayangi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Ketiga, akhlak kepada lingkungan, menjaga dan melestarikan alam di sekitar sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Next, pembentukan akhlak dapat dilakukan menjadi 4 bagian. Pertama, pemahaman bahwasanya mengerti konsep akhlak mulia dan pentingnya dalam kehidupan itu akan menjadi dasar pembentukan akhlak. Ketika kita sudah memahami apa saja konsep dasar akhlak mulia tersebut, pasti kita akan menjadi dasar dalam pembentukan akhlak dalam diri manusia atau diri kita. Yang kedua, pembiasaan. Melakukan perbuatan baik secara konsisten, rutin, hingga menjadi kebiasaan merupakan hal yang penting untuk mencetak, membentuk akhlak pada diri seseorang. Ketiga, keteladanan, yaitu mengikuti contoh akhlak mulia dari Rasulullah SAW dan orang-orang saleh. Kita tentu banyak diberikan pelajaran, tauladan, contoh dari Rasulullah dan para sahabat, para ulama, para tabi'in yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat, muhasabah, melakukan introspeksi diri dan perbaikan akhlak secara terus-menerus. Sesungguhnya manusia dapat merubah dirinya dengan jalan menyadari bahwa pada dirinya ada hal yang belum baik, ada hal yang perlu diperbaiki. Insya Allah itu juga menjadi hal yang amat penting dalam pembentukan akhlak. Setelah kita banyak berbicara tentang akhlak, tentang akidah, tentu kita ingin memahami apa manfaat dasar daripada akidah dan akhlak. Setidaknya ada 4 manfaat akidah dan akidah akhlak. Pertama, ketenangan jiwa. Akidah yang kuat memberi ketentraman hati dalam menghadapi cobaan hidup. Kedua, hubungan harmonis. Akhlak mulia menciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, manfaat akidah akhlak adalah masyarakat sejahtera. Penerapan akidah akhlak mampu membentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram, dan masyarakat yang sejahtera. Keempat, manfaat akidah yakni memberikan kehidupan yang bermakna, yang sangat penting itu ada dalam diri setiap manusia. Merupakan akidah akhlak memberi arah dan tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Lalu kemudian hubungan akidah dan akhlak. Akidah sebagai akar, itu yang pertama. Akidah merupakan keyakinan yang kuat menjadi pondasi bagi terbentuknya akhlak yang baik. Sedangkan akhlak sebagai buah. Akhlak mulia merupakan hasil dari akidah yang benar, akidah yang kokoh, akidah yang kuat. Lalu kedua hal tersebut dapat saling menguatkan, yaitu akidah dan akhlak saling mendukung, menciptakan muslim yang utuh dan seimbang. Kesimpulannya dalam implementasi kehidupan sehari-hari bahwa akidah akhlak itu sangatlah penting untuk kita jaga, kita pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Setidak-tidaknya implementasi akidah akhlak dapat berbentuk ibadah rutin, contohnya sholat, puasa, zakat, dan menguatkan akidah kita. Kemudian belajar terus-menerus, mengkaji ilmu agama itu juga penting karena merupakan fondasi kita, pemahaman kita
untuk kita meyakini sesuatu dan berpegang kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah diri merupakan evaluasi diri untuk perbaikan akhlak. Yang keempat yaitu pergaulan positif, karena pergaulan merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap pribadi seseorang, terutama akidah dan akhlak. Memilih teman yang mendukung peningkatan iman dan akhlak itu adalah hal yang sangat penting. Bergaul kepada orang yang baik itu hal yang harus kita lakukan. Menjaga hubungan dengan orang yang tidak menjadi teman bagi kita itu hal yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, teman-teman, demikian penjelasan materi akidah akhlak kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat menjadi pribadi yang mampu mengimplementasikan akidah dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.